Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kurnia Ramadhani dengan NPM 2117051073 dari kelas A, Teori Bahasa dan Automata. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan produksi dan tata bahasa RG, CFG, CSG, dan UG. Yang pertama ada tata bahasa. Menurut tata bahasa, alfabet dinamakan simbol terminal atau token. Kalimat adalah deretan hingga berbagai simbol terminal dan bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat. Selanjutnya, tata bahasa memiliki simbol operator tambah, kurang, kali, simbol tanda baca, koma, dan semikolon, huruf kecil alfabet, dan string yang bercetak tebal seperti if, then, atau else. Simbol-simbol tersebut merupakan simbol terminal. Huruf besar alfabet atau kapital seperti pada contoh, huruf S sebagai simbol-simbol awal, string yang tercetak miring, simbol-simbol merupakan simbol non-terminal. Huruf besar akhir alfabet melambangkan simbol terminal atau non-terminal, X, Y, Z seperti pada gambar. Huruf kecil akhir alfabet melambangkan string yang tersusun atau simbol-simbol terminal, itu X, Y, Z, tapi bentuknya huruf kecil. Selanjutnya, huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Misalnya alfa, beta, dan Y. Sebuah produksi dilambangkan sebagai A panah B atau alfa panah beta, artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol alfa dengan simbol beta. Simbol alfa dalam produksi berbentuk alfa panah garis panah menuju beta disebut ruas kiri produksi, sedangkan simbol beta disebut ruas kanan produksi. Derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan sebagai A panah garis 2 menuju beta, alfa panah garis 2 menuju beta. Sementara itu, sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Selanjutnya ada teori komputasi. Teori komputasi dibagi menjadi 3, yaitu teori komputabilitas yang bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Kemudian ada teori automata, teori mengenai mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Salah satu hal yang berkaitan dengan automata yaitu grammar. Selanjutnya ada teori kompleksitas, bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Lalu, untuk model komputasi sendiri ada 3 lagi, yaitu Finite State Automata atau FSA, atau biasa disebut Finite State Machine atau FSM. Kemudian ada Push Down Automata atau biasa disingkat PDA, dan Turing Machine atau TM. Finite State Automata atau Finite State Machine dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Finite State Machine yang tidak mengeluarkan output ini dikenal sebagai FSA. Secara formal, FSA dapat didefinisikan sebagai tuple 5, itu K, VT, MSZ. Berikut penjelasannya. K merupakan himpunan hingga stata, VT merupakan himpunan hingga simbol input, M merupakan fungsi transisi menggambarkan transisi stata AH akibat pembacaan simbol input, S merupakan stata awal, dan Z merupakan himpunan stata penerima. Mesin automata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik last in first out merupakan pengertian dari pushdown automata. Pushdown automata sendiri digunakan untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, pushdown automata menggunakan memory stack. Sebuah pushdown automata dinyatakan dengan 7 tuple. Key, sigma, T, delta, S, FZ. Key untuk himpunan state, sigma untuk himpunan simbol input, T untuk simbol stack, delta untuk fungsi transisi, state awal, dilambangkan dengan S, F untuk state akhir, dan Z untuk top of stack. Lalu ada mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing yang berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing dikenal dengan ungkapan, apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer.
Selanjutnya, bahasa reguler. Apa itu bahasa reguler? Bahasa reguler adalah penyusun ekspresi reguler. Ekspresi reguler terdiri dari kombinasi simbol-simbol atomik menggunakan 3 operasi, yaitu catenasi, alternasi, dan repetisi atau closure. Dua buah ekspresi reguler adalah ekuivalen jika keduanya menyatakan bahasa yang sama. Bahasa dikatakan reguler jika terdapat SH yang dapat menerimanya. Berikut sifat khusus ekspresi reguler yaitu R1 dan R2. Bisa dilihat sifat khususnya. Kemudian ada urutan prioritas operator. Pada sifat khusus digunakan beberapa operator. Nah, berikut saya jelaskan urutan prioritas operatornya. Dalam ekspresi reguler, yang pertama yaitu operator asterisk, yang kedua operator concatenation. Concatenation bersifat asosiatif sehingga 012 dapat dikelompokkan menjadi 01 dalam kurung 2. Operator plus atau U atau union yang bersifat asosiatif. Cukup sekian penjelasan video tugas 1. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.